isi soal yang mencakup skenario, stimulus, butir pertanyaan, opsi respon jawaban, dan penskoran. Instrumen ukur PSD terbukti valid dan secara psikometrika butir dan pembuktian validitas konstruk berdasarkan struktur internal serta keterkaitan dengan konstruk lain. Instrumen ukur PSP memiliki keterkaitan dengan konstruk CRS dan PSI. PSP berarti memiliki jaringan nomologis dengan CRS dan PSI. Dihasilkan 30 butir instrumen ukur PSP yang telah terbukti valid dan reliable secara empiris. Rekomendasi dari penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengembangkan indikator-indikator lain yang masih relevan dengan 6 dimensi PSP, serta melakukan uji coba instrumen untuk sampel pada tingkat usia yang lebih rendah dan tingkat usia yang lebih tinggi. Kemudian menggunakan instrumen ukur yang dibuat untuk mengukur konstruk yang relevan pada konteks berbeda. Demikian Bapak Ibu Prof. Dewan Penguji. Terima kasih. Mohon arahan bimbingannya untuk penyempurnaan penelitian. Terima kasih. Ya, saya kembalikan. Baik, Mbak Triwayuni, terima kasih atas paparannya yang lumayan pas lah itu, lebih 3 menit dari jatah yang diberikan. Tapi kita masih di ambang toleransi ya, kalau sampai 15 menit mungkin ini aja frekuensi kecepatan bicaranya udah lumayan tinggi speednya gitu. Tapi tetap aja 10 menit itu singkat gitu ya. Tapi lumayan lah kalau dari sisi pengemanfaatan waktu yang sudah disampaikan oleh Putri. Baik, Bapak Ibu Dewan Penguji yang kami hormati, kita akan segera memasuki tahapan untuk mengkritisi, memberikan masukan, dan juga mengkonfirmasi sekaligus juga mengklarifikasi kalau ada bagian-bagian dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Tri, terutama dalam naskah disertasi yang lengkap, karena beliau sempat juga menyampaikan dalam bentuk hard copy-nya ya. Ternyata memang agak kangen juga dengan cara dibarengi soft copy dengan hard copy, mungkin agak rileks ngopi gitu ya Kang Ridwan ya, daripada baca hard copy-nya ternyata tebal juga. Padahal 130-an, nggak sampai 200, tapi lampirannya yang lumayan banyak. Baik, untuk pertama kami berikan kesempatan kepada Dewan Penguji, khususnya mungkin dari Pak Dr. Ahmad Ridwan dulu ya, Prof. Awal, atau gimana Prof. Awal? Mau sweet dulu? Saya dulu kali ya, Pak Ridwan. Oh, mangga, mangga. Enak Oh biar, iya, oke. biar waktunya Iya, nanti sisa iya. lebihnya Baik. buat Kang Ridwan gitu ya. Ya, Silakan Prof. Awal dulu katanya Kang Ridwan Baik, ya. yes, mangga, Ikhlasannya ya, monggo mangga. keikhlasannya. Rasanya saya sudah lama nggak ketemu Pak Ridwan. Nah, ya, jadi saya kangen duluan gitu ya. Iya, iya. Monggo Prof. Awal Terima Nurdin. kasih ya, terima kasih. Prof. Anan, Prof. Dali, Prof. Yayu, Pak Ridwan, dan teman-teman sekalian mahasiswa yang sudah mengikuti ya, terutama pada Mbak Tri ya, Mbak Tri yang sudah menyampaikan hasil penelitiannya ya, dan ini sebenarnya kan sudah melewati kolokium, ujian proposal, dan diskusi-diskusi yang saya kira panjang ya. Oleh karena itu saya apresiasi yang tinggi dari hasil penelitiannya. Tetapi sebelumnya kita mau mengecek dulu beberapa istilah ya. Pertama adalah profil pelajar Pancasila disebutnya PSP. Kenapa bukan PPP saja gitu ya? Ya kan begitu ya. In bahasa, in Itu bahasa. bahasa ya. Singkatannya Bahasa ya. pakai bahasa Inggris tapi kepanjangannya Indonesia, jadi nggak matching sama Iya, Mbak. kepanjangannya Indonesia. Apalagi kan konstruknya ini diambil dari semata-mata dari kurikulum Merdeka ya, implementasi dari kurikulum Merdeka di profil pelajar Pancasila. Artinya sebelum jauh dalam ujian tertutup, terbuka, ada penguji eksternal, kemudian menghargai bahasa Indonesia, apa dan sebagainya, mungkin perlu kita coba cermati ya. Saya kira begitu. Nah, sehingga kita bisa menggunakan P3 atau
karena alergi dengan sebuah partai ya, partai P3 sehingga dari P3. Makanya di sini ada Termasuk orangnya, orang termasuk takutnya afiliasinya Bu Tri nanti ke P3-nya mana gitu iya kan. iya iya itu perlu, tapi itu substansi ya, substansi juga dalam artian hal seperti itu. Iya. Tapi masih Itu yang cukup logik, barangkali Prof. Karena kalau iya pakai apa eh, namanya versi bahasa Inggris memang PSP itu ya. Tapi itu juga partainya anaknya Pak Jokowi jangan-jangan nanti. Enggak ya? iya PSI. Oke. Jadi PSI. saya kira itu teknis, tapi saya kira substansi juga, saya kira itu yang pertama. Karena kan eh, konstruknya kan menggunakan kurikulum merdeka, implementasi profil pelajar Pancasila begitu ya, P5 gitu ya, 6 dimensi ya, karena kan satu kelemahan dalam penelitian ini seperti yang disampaikan Prof. Venda Putri adalah karena semata-mata menggunakan profil pelajar Pancasila yang perspektifnya gitu ya, perspektifnya dalam kurikulum merdeka. Ini juga barangkali menjadi kelemahan kita ya, kelemahan dalam konteks ini. Walaupun kita tahu bahwa eh, rumusan profil pelajar Pancasila itu saya kira tidak mungkin keluar tanpa adanya kajian-kajian mendalam dari berbagai ahli gitu ya, merumuskan ketakwaan, kebinekaan global apa dan sebagainya. Saya kira itu dihasilkan dari apa, pertemuan para ahli untuk itu ya. Tetapi saya kira ini perlu ya. Kemudian em, dilihat dari topiknya adalah pengembangan model instrumen ukur ya. Jadi bagaimanapun juga ini mengikuti proses-proses pengembangan instrumen seperti yang disampaikan oleh Mbak Tri dalam hubungannya dengan eh, langkah-langkah di dalam pengembangan model ya. Nah, oleh karena itu eh, di dalam pengembangan model saya kira tergambarkan beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Pertama adalah persoalan sampelnya gitu ya. Persoalan sampel yang kalau saya melihatnya kan perspektifnya homogen ya, eh, Putri ya. Apakah itu tidak tidak nantinya juga menjadi sebuah kelemahan ya, karena sampel yang sifatnya homogen seperti itu artinya pengambilan